Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, semoga anak-anak selalu sehat ya dan selalu semangat belajar di rumah. Dengan kondisi yang pandemi ini, anak-anak kan diharuskan untuk belajar di rumah dulu. Jadi, anak-anak harus tetap semangat ya. Semangat semuanya. Semangat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa, yuk dipimpin siapa ya? Mas Agueno ya? Dipimpin yuk. Berdoa mulai gitu Mas. Berdoa mulai. Bismillah. Robbi Sidni ilma Amin. Nah, kemarin anak-anak sudah mendengarkan cerita ya? Sudah. Judulnya apa ya? Aku Kartini. Iya, pintar. Judulnya Aku Kartini. Kalau judulnya Aku Kartini berarti itu isinya tentang apa? Sudah terlihat kan? Isinya tentang Kartini. Iya, tentang kisah hidupnya Kartini. Sebelum membaca itu, sebelum mendengarkan cerita dari Bu Guru kemarin, anak-anak sudah tahu belum siapa itu Kartini? Siapa itu Kartini anak-anak? Tidak tahu? Kan biasanya setiap tanggal 21 April kita memperingati hari Kartini. Biasanya anak-anak disuruh memakai apa yo? Udah pernah belum? Saya sudah. Udah pernah kan? Pakai baju? Iya, pakai baju kebaya. Yang laki-laki pakai beskap seperti itu ya. Nah, itu ketika anak-anak memperingati hari Kartini. Lalu, siapa Kartini itu? Nah, itu anak-anak juga harus tahu ya. Kartini itu adalah salah seorang pahlawan nasional Nasional. Iya, pahlawan nasional Indonesia. Kalau ditanya sekarang tahu ya, Kartini itu siapa? Kartini itu adalah pahlawan nasional Indonesia. Hari kelahirannya digunakan untuk memperingatan Hari Kartini, yaitu tanggal berapa anak-anak? 21 April. Iya, 21 April. Nah, setiap tanggal 21 April, anak-anak biasanya diminta untuk memakai baju kebaya atau baju Kartini. Baju yang cowok, yang laki-laki baju beskap seperti itu. Nah, sekarang Bu Yuli mau mengulangi cerita Aku Kartini yang kemarin ya. Nah, dengarkan baik-baik. Di negeriku, di negerinya Kartini itu banyak anak perempuan yang tidak dapat sekolah. Kenapa tidak dapat sekolah ya? Nah, yang dapat sekolah itu hanya untuk anak laki-laki. Iya, atau anak bangsawan saja. Anak bangsawan.
anak laki-laki atau anak bangsawan. Nah, anak laki-laki atau anak bangsawan. Tapi Kartini bisa sekolah. Kenapa Kartini bisa sekolah? Karena Kartini ayahnya bupati. Iya. Bupati. Karena ayahnya adalah seorang bupati. Nah, Kartini bisa sekolah karena apa? Karena bapaknya adalah ayahnya adalah seorang Bupati. Jadi dia bisa sekolah sendiri. Dia merasa senang bisa sekolah. Dia punya banyak teman, punya banyak sahabat di sekolah, dan dia ingin terus bersekolah dengan bertemu dengan teman-teman sebangkunya. Bahkan ketika teman-temannya berhenti untuk sekolah, Kartini terus semangat untuk sekolah ya anak-anak ya. Itu tadi kisah hidupnya Kartini. Jadi kalau sekarang anak-anak bisa sekolah, anak-anak seneng nggak? Seneng. Sekarang laki-laki, perempuan semuanya boleh sekolah. Kalau pada zaman dahulu, pada zamannya Kartini itu anak perempuan tidak banyak yang bisa sekolah. Itu yang bisa sekolah hanya anak laki-laki atau anak bangsawan saja. Nah, sampai suatu hari ayahnya Kartini bilang apa yo? Bilang apa? Kamu cukup sampai di sini. Iya, kamu cukup sampai di sini Kartini. Sekolahnya anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, kata ayahnya Kartini seperti itu. Terus Kartini merasa senang, nggak boleh sekolah senang. Sedih, Kartini merasa sedih. Tapi Kartini tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Kemudian Kartini tetap mau belajar dengan cara banyak membaca buku. Kartini tetap belajar. Aku mau belajar. Aku pasti bisa. Nah, Kartini tetap banyak membaca buku ketika di rumah saja, seperti itu. Nah, dari membaca buku itu, Kartini bisa mengetahui apa? Bisa menciptakan apa? Sulaman, iya. Pola sulaman baru dia bisa menciptakan. Kemudian apa lagi? Masakan. Iya. Resep masakan. Betul. Selain pola sulaman, dia bisa menciptakan resep masakan baru. Nah, dari membaca, dia bisa mengetahui banyak hal. Bisa menciptakan sulaman baru, pola sulaman baru, bisa menciptakan resep masakan baru. Itulah karena dia rajin membaca. Seperti anak-anak. Nah, seperti anak-anak, karena rajin membaca, anak-anak jadi mengetahui kisah hidupnya Kartini, ya tidak? Iya, dengan membaca anak-anak bisa tahu. Suara Bu Yuli terdengar ya? Ya, terdengar. Baik, Bu Yuli lanjutkan ya. Nah, teman-temannya Kartini jadi ingin belajar bersama seperti Kartini. Mereka semua bersemangat untuk belajar bersama. Mereka belajar bersama di rumahnya Kartini. Mereka datang ke rumah Kartini. Kemudian Kartini membagikan ilmu yang dia punya. Dari dia membaca, dia kan punya ilmu tuh. Nah, ilmunya ini dibagikan sama teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu, juga bisa belajar seperti itu. Anak-anak pernah ada PR, misalnya ada PR susah banget, terus temennya mau datang, aku ke rumahmu ya, aku mau lihat, aku mau diajari gitu, pernah nggak? Pernah. Nah itu juga seperti itu.
Teman-temannya datang, kemudian belajar bersama. Namun, satu persatu dari mereka, teman-temannya Kartini, kenapa yo? Tidak, iya, tidak datang lagi. Mereka tidak diizinkan untuk datang lagi untuk belajar. Kenapa seperti itu? Karena adat yang mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah. Pada waktu itu, pada waktu Kartini, perempuan itu diharuskan untuk tetap di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh sekolah, tidak boleh belajar, seperti itu. Jadi senang-senanglah anak-anak sekarang ini, perempuan maupun laki-laki maupun perempuan sudah bisa sekolah. Sudah tidak dibeda-bedakan lagi sekarang ya. Jadi harus senang berangkat sekolah. Jangan kok berangkat sekolah lah males sinau terus marayopo gitu. Enggak pernah berpikir seperti itu enggak? Enggak ya. Baik, semuanya pinter ya, mau sekolah semua ya. Ya. Nah, lalu Kartini menyampaikan kegelisahannya itu kepada sahabat-sahabatnya di negeri seberang. Dia menulis surat dikirimkan ke sahabat-sahabatnya di negeri seberang. Nah, sahabat-sahabatnya yang di negeri seberang itu membalas lagi surat dari Kartini. Mereka semua menyemangati Kartini untuk tidak boleh tidak boleh menyerah, harus terus berbagi. Nah, caranya berbagi Kartini gimana? Kan teman-temannya tidak boleh datang lagi ke rumahnya. Yuk, gimana caranya? Kemarin kan sudah toh mendengarkan. Gimana? Iya, Kartini mengirim surat kepada teman-temannya. Jika mereka tidak dapat datang ke rumahnya Kartini, tulisan Kartini yang akan mendatangi mereka. Jadi suratnya Kartini, tulisannya Kartini yang berupa surat itu dikirimkan kepada teman-temannya. Nah, teman-temannya di rumah dia bisa membaca apa yang dituliskan oleh Kartini. Jadi ilmunya bisa dibagikan. Seperti itu ya. Nah, surat-surat yang dibuat Kartini itu kemudian dikumpulkan menjadi satu apa anak-anak? Menjadi satu buku. Ada yang tahu judulnya apa? Buku apa? Judul Habis gelap. Habis gelap terbitlah terang. Iya. Habis gelap terbitlah terang. Jadi surat-suratnya Kartini itu dikumpulkan semua jadi satu. Kemudian diberi judul Habis gelap terbitlah terang. Seperti itu. Iya. Nah, R.A. Kartini adalah salah seorang apa tadi? Bu Yuli tanya lagi. Pahlawan nasional Indonesia. Pinter, pahlawan nasional Indonesia. Hari kelahirannya 21 April. iya, tahun 1879. Yang kemudian hari kelahirannya itu digunakan untuk memperingati Hari Kartini. Iya, yaitu tanggal 21 April. Nah, itu tadi anak-anak ya, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi dengan membaca buku, dengan mendengarkan cerita, anak-anak hari ini dapat mengetahui apa ini? Dapat mengetahui kisah hidup
Siapa? Kisah hidupnya siapa? Kartini. Jadi anak-anak masih mau terus membaca apa sudah sampai di sini saja? Ayo, kok nggak bisa jawab? Anak-anak mau terus membaca apa udah membacanya kalau disuruh Bu Yuli aja? Loh, kok diem semua? Mau membaca terus apa membacanya kalau disuruh Bu Yuli saja? Ayo dijawab. Membacanya disuruh Bu Yuli saja, Bu. Loh, kenapa seperti itu? Membaca buku terus, Bu. Iya, baik, membaca buku terus ya. Jadi dengan membaca kan anak-anak bisa tahu banyak hal, ya tidak? Hari ini bisa tahu ceritanya Hari Kartini. Ceritanya Kartini. Kemarin bisa tahu tentang COVID. Kalau besok baca buku lagi bisa tahu hal baru lagi seperti itu. Sama halnya dengan Kartini. Dengan membaca buku Kartini bisa menciptakan pola sulaman baru. Nah, anak-anak kalau rajin membaca nanti bisa menciptakan cara membuat layangan yang baru. Nah, gitu. Tuh yang laki-laki tuh. Seneng nggak kira-kira nek iso nggawe layangan? Suwengan itu loh. Misalnya seperti itu. Seneng kan? Bisa membuat sendiri dengan membaca buku, dengan membaca tutorial misalnya cara di Google, di internet seperti itu kan nanti anak-anak bisa membaca kan tidak hanya di buku ya anak-anak ya. Ya. Contohnya anak-anak aja bacanya di HP kan? Ya. Iya, buku tapi bukunya di dalam aplikasi di HP. Baca di internet boleh Bu? Boleh, tapi harus dipilih yang sesuai dengan usia anak-anak. Misalnya Mas Agueno pengen tahu cara membuat layangan berbentuk kupu-kupu. Nah, itu bisa dicari di internet ya. Terus yang perempuan pengen bisa membuat slime yang warna-warni. Cari di internet bisa ada caranya. Diketik aja cara membuat slime dengan warna-warni. Nah, seperti itu bisa. Ya tidak? Iya. Membaca tidak hanya terbatas di buku saja, boleh di internet, boleh di buku aplikasi buku seperti itu. Buku pelajaran itu juga harus ya. Jadi masih mau terus membaca ya anak-anak ya? Iya, jangan hanya kalau disuruh Bu Yuli aja ya. Ya. Terus hari ini sudah membahasnya. Semoga anak-anak semua semakin rajin untuk membaca, untuk menambah pengetahuan yang baru. Seperti itu ya anak-anak, selalu rajin selalu ya. Nah, hari ini cukup. Bu Yuli, terima kasih anak-anak sudah mau hadir dan ikut untuk membahas cerita yang berjudul Aku Kartini. Bu Yuli ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.